Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim. Pemirsa Kabar Banten TV rahimakumullah. Kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita berhenti sepanjang nafas kita masih di dalam raga kita. Kenapa demikian? Karena kita sudah terlalu banyak diberikan oleh Allah kenikmatan. Nikmat sehat dan jasmani, terlebih adalah nikmat iman dan Islam. Shalawat serta salam senantiasa tercurah pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita sekalian selaku umatnya yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Para pemirsa Kabar Banten TV rahimakumullah. Sesungguhnya puasa telah mengajarkan pendidikan kepada kita sekalian. Pendidikan yang pertama, bahwa kita didisiplinkan dengan kita melaksanakan puasa. Hal-hal yang menjadi makanan, minuman, termasuk istri kita sendiri yang secara aturan sah halal, namun ada syarat ketentuan yang dilakukan selama bulan puasa, maka apabila belum waktunya kita tidak bisa melakukan makan, minum, ataupun juga bergaul dengan istri kita. Ini pelajaran pertama, adalah pelajaran yang kedisiplin. Makanan yang halal yang sudah tersedia didapatkan pun dengan halal, diperoleh dengan cara-cara yang baik. Namun kalau belum waktunya, belum saatnya kita untuk berbuka puasa, sekali lagi kita tidak bisa melakukan itu. Inilah pelajaran disiplin yang pertama. Kedua, pemirsa Kabar Banten TV rahimakumullah, bahwa puasa sesungguhnya memberikan pelajaran atau pendidikan kepada kita sekalian, bagaimana orang-orang fakir miskin kehidupan setiap hari. Mereka berjuang untuk makan, berjuang untuk mendapatkan minuman. Bagaimana susahnya mereka ingin mendapatkan makanan, bagaimana susahnya mereka ingin seperti kita yang kondisinya berada. Maka puasa inilah secara sosiologis memberikan pelajaran sosial bagaimana menghormati kedudukan orang-orang yang secara ekonomi
tidak seperti kebanyakan orang. Orang yang fakir miskin, yang setiap hari adalah kesusahan. Maka puasa mengajarkan bagaimana melatih diri untuk kita melaksanakan juga, merasakan juga seperti apa yang dirasakan oleh mereka-mereka yang kondisinya adalah di luar atau di luar dari kekurangan yang tidak seperti kebanyakan orang. Para pemirsa kabar Banten TV rahimakumullah. Oleh karena itu puasa di dalam kondisi bulan Ramadan yang agung yang mulia ini, salah satu juga keutamaan kita untuk membentuk pribadi kita agar berjiwa sosial, agar kita juga bisa merasakan bagaimana kondisi-kondisi mereka itu. Maka Allah melalui Rasulnya telah memerintahkan kita untuk melaksanakan sedekah. Sedekah ini ada yang wajib tentunya, ada yang ditentukan jumlahnya, ada yang ditentukan waktunya. Itu yang disebut dengan zakatul fitri. Tetapi sedekah yang dimaksud ini adalah sedekah yang tiada batas tertentu, tidak ditentukan waktunya, tidak ditentukan jumlahnya, tetapi yang terpenting adalah ikhlas lillahi ta'ala. Tentu apabila sedekah ini, kegiatan-kegiatan muamalah dilakukan pada bulan Ramadan ini, sangatlah luar biasa baiknya, sangatlah luar biasa bagusnya, sangatlah luar biasa pahalanya. Tentu sekali lagi dilandasi dengan iman, ikhlas lillahi ta'ala. Para pemirsa kabar Banten TV, di dalam keterangan Rasulullah SAW, orang yang melakukan sedekah karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah orang terjadi kemiskinan. Memang kalau secara fisik kalau kita bersedekah dengan barang, kalau kita bersedekah dengan uang, mungkin uang kita akan berkurang, mungkin barang kita akan itulah sepintas yang kita rasakan. Tetapi sesungguhnya di balik itu, kenapa Rasulullah mengatakan tidak akan mengurangi mal kita? Karena sesungguhnya pahala langsung diganti Allah, dan itulah yang membuat kita tidak akan kekurangan. Jadi orang yang bersedekah itu tidak akan pernah mengalami kerugian sepanjang itu dijalankan karena lillahi ta'ala. Sedekah juga hadir rahimakumullah para pemirsa kabar Banten TV, banyak keutamaan untuk kita sekalian. Misalnya dengan kita sering melaksanakan sedekah baik ke fakir miskin, panti asuhan, musola, pesantren, dan di jalan-jalan Allah, juga akan memuliakan diri kita. Bahkan dalam keterangan lain, bisa kita juga terhindar dari mara bahaya ketika kita melaksanakan atau ketika kita sering-sering bersedekah untuk keperluan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita di mobil ada orang yang meminta-minta, itu sesungguhnya adalah bagian dari ujian untuk kita. Memang kadang kita melihat orang kesel, seolah-olah orang tidak mau berusaha, tetapi di balik itu sesungguhnya adalah kita sedang diuji bagaimana kita ini melaksanakan perintah-perintah Rasulullah SAW. Para pemirsa kabar Banten TV rahimakumullah, tentu keistimewaan dan keutamaan melaksanakan sedekah sebagai bentuk pengabdian sosial kita kepada masyarakat, sebagai bentuk kita, pengamalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya di dalam harta kita itu terdapat juga harta-harta fakir miskin. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yu'minuna, dan orang-orang yang beriman bil ghaibi, kepada yang tidak terlihat yang gaib, dan wa yuqimunas, dan orang-orang yang mendirikan salat, dan orang yang beriman itu adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sebagian dari harta mereka itu diberikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Tentu pada bulan suci Ramadan ini, inilah kebiasaan Rasulullah SAW mensedekahkan
Dan paling mulianya Rasulullah SAW itu, paling istimewanya Rasulullah SAW itu bersedekah ketika bulan suci Ramadan. Tentu bagi kita hadirin para pemirsa Banten TV rahimakumullah, hal-hal demikian ini menjadi penting untuk kita laksanakan. Sedekah menolong saudara-saudara kita yang kekurangan. Dengan sedekah pula martabat harga diri kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihindarkan dari bahaya, akan dilipat gandakan mal-mal kita atau harta-harta kita. Tetapi ingat sekali lagi, ditujukan karena lillahi ta'ala, hanya karena Allah yang akan membalas, bukan manusia, bukan orang tua kita, bukan saudara kita, bukan kerabat kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Sering hadirin para pemirsa kabar Banten TV rahimakumullah, saya berbagi cerita saja kepada kesempatan yang berbahagia ini. Ketika kita laksanakan itu atas dasar lillahi ta'ala, apapun yang kita berikan, tidak kita kenal besarnya, syukur-syukur kita bisa besar. Tetapi yang kami rasakan, yang saya rasakan, berkali-kali Allah langsung menjawab tanpa terduga dari mana datangnya. Apa yang kita sampaikan ke jalan Allah itu langsung Allah mengganti. Bisa lewat orang tua kita, bisa lewat teman kita, bisa lewat saudara kita, bisa oleh juga karya-karya yang lain, sehingga nominalnya lebih, bahkan berlipat-lipat apa yang kami berikan kepada orang yang membutuhkan. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, tentu pada saat-saat ibadah puasa, di mana setiap tingkah laku kita dilipat gandakan, apalagi kita melakukan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan, ini adalah jalan yang terbaik yang harus kita lakukan sebagai bentuk kita hablum minanas, hablum minallah, kita melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Tentu hablum minanas adalah bagaimana kita, implikasi kita melaksanakan sholat itu adalah kita berlaku adil kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita harus memperhatikan tetangga-tetangga sekitar kita. Siapa tahu mereka akan makan saja susah, tetapi dengan bantuan tolong menolong dari kita, sedekah dari kita, mereka jiwanya tertolong, dan sama dengan itu menolong jalan Allah. Hadirin pemirsa kabar Banten TV rahimakumullah, tentu pada sesi ini saya akan membahas tentang soal sedekah dan manfaatnya. Mudah-mudahan juga memberikan manfaat kepada, khususnya kepada saya pribadi dan umumnya kepada pemirsa kabar Banten TV, bahwa hal-hal inilah yang perlu kita laksanakan di saat kondisi seperti ini, di saat pandemi COVID yang belum selesai, di saat kita sedang melaksanakan bulan suci Ramadan ini, dan itu perintah anjuran Rasulullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kehidupan kepada kita sekalian, memberikan kelancaran, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa yang kita laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.